Rugi Allah Ta'ala setelah kita mengalami kematian dari tidur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan nikmat hidup, karena sesungguhnya tidur itu sebenarnya adalah mati. Makanya doa saat kita bangun dari tidur adalah alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah mengembalikan kehidupanku setelah Engkau mematikan aku. Banyak Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut, bahwasannya tidur itu adalah saudaranya mati. Karena rahasia yang paling besar dialami seseorang ketika dia tidur, dia bisa bermimpi, nanti dia tahu pada saat dia bangun. Jadi dia itu gak atau matin romisa nialina katulu-tulu nareko dia bisa tidur. Dan orang yang tidur pada saat dia bermimpi itu bisa melihat, padahal matanya tertutup. Dia bisa melihat dirinya ke Jakarta, melihat dirinya berjalan, tapi situngannya matanya tertutup. Kaum ulama kita dalam tasawuf bertanya, mata apa yang dipakai orang melihat pada saat bermimpi, sedangkan matanya, lahiriahnya telah tertutup? Itu adalah ruh idhofik yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu pada subuh kali ini, termasuk kita adalah atanna po Allah Ta'ala yang istimewa. Nasabah ia sampai subuh, salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Walaupun semua salat itu disaksikan oleh para malaikat, tapi kenapa salat subuh dikhususkan? Karena salat subuh itu dua kelompok malaikat yang hadir. Malaikat penjaga malam itu masih ada. Nanti malaikat penjaga siang ini kan sudah turun, itu menjelang subuh. Nah, ketemu dua kelompok malaikat ini, dan inilah yang menjadi saksi. Ia namanya jadi saksi. Sehingga sholat subuh dikatakan disaksikan oleh para malaikat, karena dua kelompok malaikat yang menyaksikan. Malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itulah sehingga hampir semua ibadah yang dilaksanakan di subuh hari itu istimewa, termasuk sedekah subuh. Jadi pas sedekah nareko subuh, sedekah kiko subuh itu juga istimewa dibanding dengan sedekah yang lain. Nah, sebab dua kelompok malaikat yang mendoakan. Makanya Imam Nawawi di Dimashqi itu dalam satu riwayat menjelaskan bahwa nareko meloki bisa digunakan sebagai tawassul. Nareko angkatau masjidaka selama 40 subuh. Jadi 40 subuh tidak pernah terputus bersedekah. Itu bisa dijadikan amalia untuk bertawassul. Biasanya bertawassul, nareko angkalasakan naki, kita tidak tahu apa obatnya, bisa kita meminta dengan berkah sedekah subuh untuk minta kesembuhan. Iriasa bertawassul dengan amal soleh. Jadi tapi 40 subuh tidak terputus. Namun cedek nih, tidak usah makada banyaknya tidak. Yang penting istiqomah. Pak Mega tahu, makanya saya sering sampaikan begini. Biar 5.000 rupiah, namun 5 rupiah kau setiap subuh muki masih sedekah. Angka tahu maka bagaimana kalau 100.000 satu bulan saja, satu kali. Setiap tanggal 1, 100.000. Daripada 5 daripada kita pakai 5.000 atau 2.000 saja per subuh. Saya mengatakan mungkin jumlahnya kita bisa besar. 500.000 setiap tanggal 1, mungkin jumlahnya besar, tapi beda doanya. Nah, sebab malaikat itu makhluk terhormat pada di komputer. Ia mini laudoangi, kau masih dekat, ya kau deta sidak ini laudoangi. Jadi ya kau 10 rupiah seso atau tak kata lebih rata-rata musi ulang cica minta bereng atau 5.000 setiap hari. Maka kalau mau mengambil doanya, lakukan setiap harinya. Sebabnya malaikat ikut tanggal asih diminta sidak ke tanggal asih di laudong, ya napura di masum ba makadasi tanggal asih di pasini laudong. Jadi 1 bulan itu istirahat malaikat. Makanya kita butuh doanya. Makanya setiap subuh kita sedekah. Dari situlah makna hadis Nabi bahwasannya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqamah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jadi ternyata karena yang penting yule pandanungan istiqamah. Nah, jadi aku tulis di pandanungan insyaallah barakah itu. Berkahnya kalau kita sudah bisa istiqomah. Yang kedua, nareko masjidah kita wa yasna dia nasidak ke kumaji, sebenarnya itu orang rugi. Nah, sebab makanya yasna ini makanya ini yasna. Artinya kalau kita hari ini bersedekah besok tidak, berarti kita termasuk orang yang rugi. Makanya carilah amal yang istiqomah. Maka muti Pak. Makanya saya selalu sampaikan, maka ada usahakan nih, nah angka salah satu dari sekian banyak ibadah yang diistimewakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, untuk umatnya Rasulullah. Usahakan inang kata jamaah. Kinro ridonroi. Ya kau sampai sunat, magala ki mas sampai sunat, sholat sunat. Maka muti garupana sampai sunat, termasuk sholat sunat sesudah sholat subuh yang di waktu syuruk itu.
Tapi marejing jama ya kau tahu marip marejing. Sholat sunnah isyraq itu tidak gampang, Pak. Tapi keistimewaannya Rasulullah mengatakan orang yang melaksanakan sholat sunnah isyraq itu sebenarnya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah 3 kali bersama Rasulullah. Tamma, sempurna. Walaupun nanti ada ulama meminta ditambah sedikit waktunya. Istilahnya kalau sudah masuk waktu suruh, tambah sekitar 7 menit baru dikerjakan. Jadi ini sholat sunnah terikat dengan sholat subuh. Nah sebab itu kurang masuk pejat subuh, jumhur ulama mengatakan tidak boleh kembali karena perintah itu keluar boleh hanya untuk buang hajat. Tapi tomunro masih kiri akan nanti papasan. Dalam ilmu hikmah kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan masjid sebelum tanah itu kelihatan. Ia standar atau padre teologi istilah bina pakai maka aja mulai waktu pusamopo. Di lain sisi dia juga mengatakan nopi manu enapa kono. Ia tu manu pak ayam itu dena no tu boleh onron nama ceking na rekode na pita tanah. Tidak akan turun. Maka itu padre te ia tu manu petunjuk. Nomor sit di deno ni manu itu kode nama tuno malaikat. Ayam itu jam 1 malam dia akan bunyi. Itu malaikat yang turun di 1/3 malam itu ayam akan bunyi. Yang kedua menjelang subuh. Mencawek tamat subuh sekitar jam 4 ayam kembali akan berbunyi. Magai. Nah sebab malaikat yang turun di subuh hari itu sudah dilihat. Kemudian sebelum gelap ayam itu akan naik. Masih itu nak penuh. Maka itu pandai aciori manue. Dari komelo komak baraka itu kamu. Artinya bukan ayam yang diikuti tapi lihat waktunya. Ini tuh maka Nabi siapa yang mendengarkan ayam jantan berbunyi maka hendaknya dia berdoa ke sesungguhnya dia melihat malaikat. Jadi itu manu itu naita malaikat karena penelitian di Amerika maka dia lensana mata manu ero memang bisa melihat cahaya putih kalau manusia tidak. Lensa mata ayam itu bisa menangkap cahaya putih sedangkan manusia tidak sehingga ayam itu dipastikan bisa melihat malaikat. Itu sudah diteliti secara ilmiah. Tapi jauh sebelumnya Rasulullah sudah sampaikan bahwa ayam itu bisa melihat malaikat. Jadi itu sitonganna ilmu sekarang belakangan. Makanya Roto Pandita selalu mengatakan ilmu itu tidak ada apa-apanya, hanya sebagai isyarat. Yang kedua ilmu sebenarnya adalah untuk menguatkan. Jadi aja tak dapat disengangin nasabari nasalama tahu tidak. Bukan ilmu yang menyelamatkan, hanya alat bantu. Maka dia tak ia kene pak disengangin nasabari nasalama tahu pengetahuan yang menyebabkan orang selamat dia nagaga tahu nabuang muliloka. Karena semua orang tahu bahwa kalau kulit pisang diinjak tidak bisa jatuh, tapi kenapa masih ada yang bisa jatuh? Itu karena di luar dari kemampuan kita. Iris sama kada pembuat tapi kita tidak bisa menghindari. Musibah juga begitu, Pak. Ya metoko mekin akan musibah, namun pekko bateta bilau doang tetap akan ada. Karena ada musibah yang tidak bisa terhindarkan. Apa kedudukannya doa? Kedudukannya doa di situ sebenarnya adalah permohonan kepada Allah supaya bukan menghindarkan diri, tapi Allah memberikan yang terbaik. Itu dikuncinya. Makanya guru tak itu sederhana. Maka dia mau pura mobil doang, tawakal. Lalu dikuncinya. Man lam yashkur ala na'mai, walam yasjir ala balai, walam yarda ala qadai. Kata lu. Man lam yashkur ala na'mai, gini kita udah syukur kita pedale, walam yasbir ala balai, dan tidak ridho terhadap musibah, walam yarda ala qada, dan tidak ridho terhadap takdir. Jadi dia syukur kelingi dale, dia sabar kuna kana ya bala, dia tawakal na reko ang ketentuan ng Allah Taala. Ya na dito le mulai ya talu makari pong Allah Taala fal yakhruj minal ardi. Salai milino fal yatlub rabban siwai. Cari Allah, Tuhan kau sembah selain aku. Jadi kuncinya kita hanya diminta syukuri nikmatnya, sabar terhadap balanya, kemudian tawakal sepenuhnya terhadap takdir Allah. Itulah hamba yang sesungguhnya. Jadi yo putur biasa di mega mak dareke, kupuran dina reke na salah reke ngai mak dareke. Jangan. Orang yang ridho terhadap takdir itu insyaallah barakah ilim itu. Makanya di subuh kali ini saya ingin sampaikan bahwa ibadah yang bisa kita amalkan silahkan cari kenrokimun romagala. Kalau kuat puasa sunnah, ambil puasa sunnah. Rasulullah sebenarnya itu Pak dikasih hadiah istimewa. Kita ini bersyukur. Nah sebab Nabi dia Nabi terakhir, karena dia Nabi terakhir, dia bisa mengambil syariat Nabi-Nabi yang ada sebelumnya. Jadi mereka tuh amalan Nabi dioleh jama makokoe, termasuk puasa putih kan, puasa putih, ayyamul bid. Itu kan puasanya Nabi Adam. Waktu naik pas supaya dilempar oleh surga, istilah dilemparkan dari surga ke bumi, kemudian 3 hari dia berpuasa. Hari pertama sepertiga badannya itu putih. Puasa kedua sepertiga lagi badannya putih. Hari ketiga seluruh tubuhnya sudah putih, bersih. Makanya disebut puasa putih. 13, 14, 15. Umpuna ulangi.
Rasulullah mengatakan, siapa yang berpuasa pada 3 hari setiap bulannya, pada puasa isi ulah bujur. Itu kan puasanya Nabi Adam. Nah, puasa muti ini apa gunanya? Yang pertama ampunan, yang kedua itu untuk kesehatan juga, kemudian yang ketiga, orang yang puasa muti itu terjaga dirinya. Puasa tirakat sebenarnya itu. Cuma makanya Nabi tak kalau ngesoma puasa lalan nasi ulangnya pada puasa 1 bulan penuh. Jadi ya kota Nabi, tapi ini dia tidak ikut kalender Masehi, tapi dia mengikuti Hijriah. Jadi umpu ulam nih. Ya Nabi ini 10 tahun lupa ulangnya apa sih? 13. Ada ulama mengatakan ketika yang 30 berarti 14, 15, 16 karena itu pertengahannya. Jadi ya puasanya terlalu ngesok. Ya ini magalah emang puasa. Masih ada puasa Senin Kamis. Walaupun nanti puasa Senin ini ulama memberikan 2 hukum. Bisa berpuasa di hari Senin sebagai tanda kesyukuran puasa sunnah kelahiran Nabi. Bisa juga berpuasa di hari kelahiran. Apakah Nabi taitanai magi tak puasa sosining? Maka di Nabi tanah sabah sosining ujaji. Pertanyaannya kita lahir hari apa? Asal kata jaji. Iya kok asal Rabu, silahkan puasa hari Rabu. Magai nasabak menurut sebagian ulama puasa Senin itu adalah sebenarnya adalah puasa kelahiran Nabi. Jadi ya kuidi puasa ki asal aja jangan tak, maka usahakan kalau mau mengikuti Nabi puasa pada hari kelahiran. Tapi ya kok tak puasanya sosining berarti puasa hari kelahiran Nabi. Sehingga ulama itu menyatakan 2 hukumnya. Niki puasa sosining maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi, maka itu sunnah selamanya. Tapi niki puasanya asal aja jangan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Ada barakat nama puasanya sejajangan ini. Tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Ki Hamid Pasuruan itu berpesan, agang kuliah ngi mau puasanya sejajangan mu nasabah ia tu palepak ki pole la-salah salino. Makanya Nabi itu terkenal jarang sekali sakit, para sahabat Nabi itu. Cuma kadang ini di Indonesia maka ada soal atau janji. Apalagi orang-orang tua itu di Indonesia maka ada guru Nabi balik ke tanggal asik kok asok kok apa tidak tahu. Tapi padahal puasa di hari kelahiran itu istimewa, betul 5 puasa. Ini bagi yang kuat puasa sunnah. Nah, kemudian kalau puasa hari Kamis itu hanya karena doa dilapor. Jadi kasining si bawa Kamis, ya puasa Kamis itu karena doa dilapor. Jadi nalapor malaikat pak dongang ibadah dilapor. Yana tu sampai Nabi melo maka saya ingin melo kak narek koma puasa kak nilapor ko Allah Taala ibadah. Tapi perlu kita paham maka sebenarnya kalau doa yana tu sampai kita diminta istiqomah. Apa itu malaikat akan mencatat. Nanti dia lapor setiap hari Kamis. Jadi ko milodongi ko siningi itu baru dicatat. Selasa masih dicatat. Hari Rabu masih dicatat. Hari Kamis baru dilapor. Ya, nanti apa yang dari wacara mama maka dia ko milodongi aja nambah berubah. Asal sini milau sepeda, Selasa milau motor, Rabu milau motor. Nah dia pa dilapor. Namo malaikat itu satu. Kada ki gaji tu mo cinay. Dari wandi milau ko motor, milau si ko sepeda. Nah dia pa lapor. Nah, dari situlah kenapa kita diminta istiqomah dalam doa. Ijabu doa arba'ina yauman baniya. Maka dia guru tak komelo kita ringo pak dongang 40 sona 40 wadina jangan rubah. Minta terus. Namo anak tak makotoro to, mak belikan kak sepeda, mak belikan kak sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan kak sepeda. Iya kong kadita pasti terjadi. Tapi iya kong makanya mak belikan kak sepeda, baja si mak belikan kak mobil-mobil, baja mak belikan kak sandal, es krim terjadi. Apa makom? Sebenarnya dari situlah doa kenapa kita diminta istiqomah. Aja terubah ya rupa dongannya. Setiap itu kita minta, jangan rubah. Minta terus. Makanya dari situlah penting istiqomah mengikuti imam dalam doa. Karena doanya imam itu rata-rata tidak berubah. Makanya biasa kalau saya datang ceramah itu nang kesarahkan ini lodong, saya tidak. Dia mengatakan, iya ustaz si cicam yang kah? Bolo ganda di 40 ke 40 milau, lete silo ustaz. Berubah sih, jadi alin nih imam itu cukup kita aminkan. Nah itu. Kemudian ia ron-ron na imam ero. Ia memang toro onron yang disebut dengan mihrab. Di tempatnya imam itu istimewa. Imam tak karena tahu betul, itu luar biasa Pak. Pak itu jalur na imamnya itu yang paling bagus ini. Jangan lewat pintu makmum. Ya rutulai lalu masuk di dalam sholat sunnah, nanti iqamat orang baru masuk, dan itu imam kita amalkan. Itu hakikat itu. Ini kita tidak paham. Ya kong kay mande tono lay pintu na makmum nah hanya lewat samping itu masuk. Di rumahnya Nabi dia tinggal kata ulama tasawuf. Kebulan Nabi tak. Ukiro monro, ukiro masuk pada sunnah. Dia simpang sajadah di dalam, selalu sholat sunnah di situ tanpa bergeser. Maka dia topan ditanya, kalau tahu mi masam pada sunnah atau tilalam, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia akan mimpi ketemu Rasulullah. Ya. Apa itu imamnya dia tugas sampai sunat no masih
Pokoknya dari dalam. Boleh bolana masuk ke situ sholat sunat, selesai sholat fardu, selesai doa, kembali masuk sholat sunat. Jangan sholat sunat di dalam masjid. Pokoknya rumah saja sunat. Di situ tempatnya Rasulullah. Jadi itu personal atau pada itu. Yang kedua ya kong ka imam, ya mironola pintuna, bacaannya itu akan lari masuk ke dalam. Dari kalbunya memang keluar. Enak nih dia nama gampang salah baca tuh. Tidak mantak kalupa, tapi akong kaimang lalan nami makmung itu linola malauli suai, dari itu tak saka bacaan. Itu pesan negara. Karena tidak jalur khususnya memang, makanya imam-imam di masjid-masjid khusus itu tidak pernah kita lihat lewat di pintu depan. Itu karena diistimewakan memang jalurnya dia. Magai ya komakan reka khusyuan nama makmungnya daripada imamnya, madar itu lesse bacaan imam karena dikalahkan. Pada berarti itu listiri ya Pak. Ya ko sisap buiwa nas na dua sabuwa balongi pajala tata sapa. Tetapi kalau dia punya jalur khusus, namun dua sabu na rekotannya itu ya rokabal nola dia sepak karena jalurnya memang dia khusus. Itu analoginya ulama kita memahamkan itu. Kemudian yang ketiga memang itu, silahkan duduk di tempatnya, jangan berbicara, dan dia yang berdoa. Nah sebab tempatnya itu disebut dengan mihrab. Itu mihrab memang. Jadi tidak sembarang itu. Oh imam pahang itu luar biasa. Jadi dan itu berat, dia nama gampang. Makanya saya itu dulu ditanya, tanya kak guru tamak kedah, apa tuh agak-agak jaga ini kalau imam. Yang pertama aja nak bicara koron-koron nama imam. Jangan ada kata-kata dunia yang dia keluarkan. Itu untuk memuliakan tempatnya. Yang kedua pesan guru ta, sore mak beda salah kau nak ceking sujadana. Siapa yang disalami? Sore beda salah Nabi ta. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau dia mau menginjakkan kaki di sajadah. Tidak sembarang itu. Omega apa tu tahu yang ada gagal imam kita paling dan lupa. Iya, makanya kita di belakang ini, makanya sebenarnya saya Pak, itu masih takut tinggal di belakang imam. Nah kalau imam panitia nak natarong asuh jadang kumonrin imam, saya itu selalu di sebelah kanan sedikit. Karena posisi yang paling bagus itu sebenarnya adalah di belakang imam, pas saf pertama tapi di sebelah kanan. Karena itu ashabul yamin, itu yang didoakan oleh malaikat. Tapi dia itu cocok ya curi atau kosong imam kiri. Jadi cocok ya curi. Makanya ketika sepadila Pak Yoko Tomelo bicara, yang paling bagus itu kan 7 orang itu yang di belakang imam. Iya. 3 kiri, 3 kanan, 1 di tengah. Itu yang istimewa. Komeki malah onrong itu makanya, tapi aja tabarani lah koro-koro baca cata. Salah kami imangin dari kata maju, makanya itu di situ yang tahu itu. Jadi kadang-kala padila itu silada ki komeki patujuh tongan. Maka dasar yang paling bagus adalah saf pertama untuk laki-laki. Kalau perempuan yang paling belakang, laki-laki yang paling depan. Yang paling depan yang paling bagus adalah sebelah kanan, ashabul yamin yang didoakan oleh para malaikat. Dia nak cocok itarap katongan ya, Pak dia agama tu memang kiri. Atau yang kalau imamnya kudu sunai taruh. Non di kanan mana tuh? Makanya ulama kita itu selalu mengatakan tidak boleh kita terapkan bahwa harus begini enggak. Tapi angka yasan onrong-onrong istimewa. Nah, itu. Bisa dengan imam itu bisa menghadap ke makmum, bisa menghadap ke sini ketika dia berdoa, tidak masalah. Ketika dia menghadap ke makmum berarti dia memuliakan makmumnya. Ketika dia menghadap ke kiblat tetap juga mengikuti sunnah Nabi. Jadi itu imamnya dia nanti kapor, belok kiri belok di situ kan, tidak masalah. Tapi magin atau milodos si bawa imamnya. Karena ada hadis Nabi, 40 umatku, 40 yang naganna 40 umatku milodon pasti salah si dinang kotuk kawaliku. Dan doanya mustajab. Nah ini tuh ampai ganda si 40 apalagi sering istirahat berdoa milodon itu. Insyaallah itu mustajab. Apalagi istiqomah. Kemudian ini tadi tentang sholat sunnah. Angka lalu tuh sampai jas sunnah, mereka itu jama. Patan rakami monrina loroh, tapi malampe pamukuna, metar rokokna, lama sujudnya. Itu ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Itu hadis Nabi. Sholat sunnah 4 rakaat sesudah duhur, tapi 2 rakaat di bersalam. Sampai jas sunnah nama loroh, kan 4 rakaat memang sesudah dan sebelum itu. Cuma dia lama, metai pamukuna. Angka penjelasan Nabi Taguru Taros Imam Asy'atibi maka ada etana pengumpul itu tidak bisa baca dengan 40 ayat sampai 80 ayat silakan maka WD apa namanya gawa apa lah dia nama digaga keluar lahu tapakul dengan ke 50 malampe ini dia tahu nak ada mesti pemalampe hafalannya tidak panjang ayatnya kita baca jadi kuina atai nak baca ke 50 nasiratu natu 50 ayat ya, jadi iro baca malampe pengupuna meter rokokna membaca subhana rabbiyal azim itu bisa dibaca 21 kali. Napa subhana rabbiyal a'la kata sujud ke 20 sini. Jadi lebih lama lebih daripada salat duhur. Agana senabita. Dalam hadis itu dikatakan siapa yang mengerjakan salat 4 rakaat panjang bacaannya lama rukuknya dan sujudnya 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya.
70 sabu malaikat mencajimak mengukui munrina, dia diangkat menjadi imam oleh para malaikat. Dan itulah malaikat yang mendoakan dan bertasbih setiap siang dan malam supaya dia diampuni dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barakan. Malaikat makalilian ni mato. Biasa ko jamay pa makalilian. Awal-awalnya itu biasa aja. Tapi ternyata pada memang kung katawi munrita, iya ko to jadi di agak lain itu bisa kita tes, tapi dengan syarat itu tadi malampi pangupuna, meter rokok na meter sujud, dan itu hanya di waktu duhur. Inapura mas sampai jaloro tawe ijami ya. Iya. Bisa dites itu ya. Kalau dia toko masih aku boleh jami. Pak makadasi matu tes sampai jangan atas ini jami ya makai. Itu jadi itu bikin tuh toko ini sakit apa paling namin agak pura. Kesiasan dan jami itu. Ini tuh kalau yang kuat sholat. Jadi itu sampai jangan. Kata sampai jam. Itu sholat sunat awabin antara maghrib dengan isya. Ya tuh makan jatuh. Ya kalau itu kagak jamata Pak Buku pura ki masuk pejam mengharibi. Onro ki masih masuk pejam sunnah narakana 2 rakaat 1 salam. Kalau ini surahnya ada menentukan, kalau saya tidak masalah. Qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun silakan. Tapi makanya Nabi tak siapa yang mengerjakan sholat sunat awabin 1 kali sama kalau dia sholat 12 tahun lamanya. Dan diampuni dosanya selama 50 tahun. Ia nariasan umur maponcok tapi mak barakat. Terbayangkan nih Pak. Ya kok setiap hari kita kerjakan awabin, berarti 10-2 tahun tanah masa panjang ini dihitung. Tak kali 30 nih kare. Berarti 360 tahun umur tercatat di kitab catatan amal, padahal baru 1 bulan kita hidup. Ia narunilau nabita nasabak maponcok umur na umatku alengi ibadah, ia wadingi mengalahkan ibadahnya para umat-umat terdahulu. Ya aku sampai perlu minta lupa dia na yan itu, tapi aku tataria sampai sunnah yan aku. Dan satu-satunya nabi yang diberikan ibadah sandaran nabi itu kira Nabi Isa. Ang kagaparenta nabi ko Nabi Isa lay sandar kalau Nabi Isa dia gagah langsung perintah Allah, kemudian diamalkan Nabi Isa dengan umatnya. Nabi Musa makoto tapi nabi tadi haji perlu ko Allah Taala langsung nataribi umrah hadiah untuk umatnya Rasulullah. Pak makanya Nabi tanya ko haji binapigau umatku, cicam itu si tahu ko. Dia mungkin daw bolo. Nama tanda palan ko Masjidil Haram si Masjid Nabawi. Na meloti kasi lolo nga pahala, ya ko haji itu na cicam itu si tahu nge. Maka diberikanlah umrah. Di umrah itu bisa datang kapanpun. Itu hadiah untuk Rasulullah dan umatnya. Yang kedua sampainya perlu, ya milih mewat tuh. Maka dewe aku ya itu sampaian na pocedeladan itu. Na cinampa mi jetu umakun na mi pulo na tahu umuruna. Itu pulo mi. Maka diberikanlah sholat sunat. Di sholat sunat itulah Nabi disandarkan ke situ, padahal itu perintah Allah juga kan, tapi diberikan kepada Nabi, itu hadiah. Dan kemana tuh turunan haji, turunannya umrah, sunnah. Syahadat, turunannya sholawat. Zakat wajib, sedekah sunnah. Sholat wajib, sholat sunat ada. Puasa Ramadan itu wajib, ada puasa sunnahnya. Jadi kemana tuh turunannya tuh? Itu disandarkan ke Nabi. Ya kok Nabi mak dioleh itu gagah jadi Nabi tem itu tuh lieleng. Mage bonus. Apa alena meto milawi aja nama lampe umur na umakku. Aja na pada Nabi mak dioleh. Nale de cepak nilawi Nabi temakol. Siaga umur tadi likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Antara 60 70 tahun. Ya metoro nilaw Nabi ta. Untuk umakku antara 60 dan 70 kok aja nama belalan. Mage takut Rasulullah kalau kita berdosa. Apa ia ko boto ki na 70 mitang umur palimatan 40 tau boto na pajah. Tapi aku 200 kita umur na tayo na boto lah dia tu si ratu tau boto. Bayangkan itu sana. Iya naron Nabi Isa kan ang 700 tau umur nang mana? Ya ko makibuhay dosa na 700 tau ngita paro. Iya naron nakita ura Nabi tatas sala kamay nasa baangka madosa mato. Di umelo kumitay madosa. Namo maga dosa na dito na mitay parisa. Nasa ba cinampa nito. Yan ato Nabi mak diulit tanay makanang kau mak malto 40 70 mitang umur na tasela nasa aga na nabigaw ko 70 mitang. Ito kire apa alena sisa 500 tau umur na. Tapi Nabi itu milawi aja na malampe po. Ngapa iya kumitala itu mo pares sama tu. Mitala dai mutanay mana na siya kay dagan nagatupakutan. Papuncokin, ako mapunco muro na din na may kapakutan mo lingi mato. Sinampa mo pares sa. Iya metoro nilaw. Jadi ako kataw mate pa na 50 mitang umuro na mate sukuruki. Apalagi di na may gagagit tinro tanay sa pajata. No, 5 manne dito mas sampaya suku 5 manne, loro 5 manne, asara 5 manne, mangaribi 5 manne, isa 5 manne, 5 kali 5 25. Berarti dia na sitang aja. Na 20 pa aja waktu nalingi ko Allah Taala. Na 20 metu 5 manne wati pake masam pajang boleh melota makibuah dosa 5 manne masam pajang mangaribi nak mata jangisan atau magosi sitang jangi magosi na 5 manne masam pajang bangkar 25 manne itu nih kali jadi na jaga memang nabi tero iya na tu ampai to pandrite maka de ajak lalu mu pahami maka na masam pajang kita nampai ibadah de tinro na tawe usahakan ngaji sampajang andremu masih sampajang jama-jamamu masih sampajang iya na tu angka istilah na tu jamaah tabligh saya sepakat sekali itu dunia sementara akhirat selamanya. Tapi aku salah paham itu ya Pak Eman Rasai. Pak Mika salah paham.
nasa mako maka di dunia sementara akhirat selamanya aja namu jampagi linomu akhirat enang urus wah salah itu salah masuk na ya rumah kada dunia sementara akhirat selamanya betungan na aja muan lalu lino sini na ya lino pertama akhirat mana nih matindro makaraki iro tinre kan jama lino iya ko idi panci jama lino ya ko meki panci sampajang manci sampajang makaraki ko carana iya ko meki matindro tanyakan ni moto masampaja tahajud kama kami lo iya na riasa tidur ilahiyah tinro na kung Allah Ta'ala apa matindro untuk bangun salat nah nabi teman maka siapa yang melakukan suatu aktivitas niatnya untuk melakukan kebaikan maka itu dicatat ibadah jadi ya ko 5 jangi matindro 5 jatire ke masampajang pada mati makanya mereka mati rumah masih supaya moto menonton Pak Golo ya tuh itu talolongan makiro jadi aku mikir lo mati tanyakan nih melo kak mati rumah masih untuk moto masam pejat tahajud itulah tidur yang berpahala ya aku 5 jam mati Allah mencatat malaikat mencatat 5 jam orang ini beribadah yang kedua berpahala tindrona atau kurang masam pajak untuk istirahat sholat kembali kurang masam pejat tahajud lah tuh tatik telu nah melo kita telima na tama subuh mata koki maka mereka jolo istirahat untuk tetap mereka matin untuk istirahat untuk bangun nanti sholat subuh jadi antarana tahajud isi bawa subuh matin roki agak hitungannya itu dihitung lagi sebagai sholat itu nih ya tuh natunan kayasa sampai jatuh petu ya matu tuh dapat tamat atau pandrita maka nggak sampai jatuh petu carana maki iya ko sujud terakhir ki sampai jaloro taniaka memang untuk masam jangan salah. Jadi Allah langat tapole loro loko asarae berarti menuju ibadah ya riasa tamapeti sampajana di dalam atutungan apa ya itu kesuju ki pura di masa pejama dari salat tatu tuh di sampajana tapi nia kan yo kesuju paca purang yang untuk masuk pejana salat kan nabi tamakada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain makanya Imam Al-Ghazali meletakkan satu bab khusus dalam kitab yaitu bab an-niyah nah sebab maka do kuminia ya kumunia kang imam sampai jangan sara nah tak kok mati kok kumonrina loroy maka kau meninggal menuju untuk salat coba itu barakat atau pandrita itu buka betul itu ini riasa sampai jatuh petu yopi di nasanya tomat dulu sampai jatuh petu apa petu dia nasa pajang nah yang penting masih kiri karena dia salah memahami itu terima kau tuh masih sambung di gare mata lu sujud pacapurna sampai jangan isai niat kengi dia masa pajak subuh jadi aku mati ki palawangan na isai si bawa subuh na mati ki sampajak karena kita meninggal menuju sholat ama kiro ina tuh nak kata pandita namo aku ka unrat indro kumatin mati sahito ka namo ko ka galungi mati indro namo maprado to ka umati mati sahi ka nasaba pura unia kan ya pulau masa pajak jadi ia ralalangan na malalalau mi sampajak dia na lo pasai cuma kebetulan yang kena jamok koro tapi dia menuju sholat dia na biasa aja muka petu sampajak itu sebenarnya Pak jadi nana rogi komakiro mikilo jo kalau masa padale atau kang yati untuk sampai dale halala na Allah Ta'ala untuk bija-bija si bawa keluarga man kharaja fi baitini gini sale bolana untuk safar dale halala keluarga insyaallah oke agak dihitung jihad di hadapan Allah rugi lah dak kitu kesampaja panapa maka dia na ibadah wae rugi dia nami gak tahu tak salah Pak nah kada dunia sementara akhirat selamanya dia nana melo malalulino akhirat liba sampajana mali banasa itu keliru betul melo mi ipales se ironia linoe lahilako akhirat yana saya kira ini yang penting saya sampaikan maka mau tiga Pak ini manike gatul aku magalaki mapuasa sunnah onar aku magalaki masuk sampaja sunnah Pak mega tutup isuri mapuasa dia nulis nasi jatuh lagi ramalangi sa ipadodong tapi aku isuri masih dah kaliga coyolo jadi masing-masing orang memiliki kelebihan dalam ibadah dia itu gak tahu mulai pas suku tu maka ada suku tu sampaja sunnah suku tu puasa sunnah suku tu pasti dah kada dek modal itu gak tahu maka sekit tapi makanya sampajana ini suruh masuk bakat di mana apa makna wa ide lagi dia nami kan masya nak komiling itu engkau tahu isuri masa pajak sunat pagi tangga namun itu perlu dia kabat topi tidak lupa tamah kurang biasa lagi mangel lagi ini masuk di waripana tapi ia ku mapuas dia kalai maka masing-masing orang memiliki istimewa purana taruh ni nabi teh agak tonroi itu sampai makaraka ini yang terakhir Pak mereka makada macila katogang inari kota makiranaka macila katogang saya itu kadang menangis melihat beberapa hadis nabi yang nabi sudah doakan aja teman silang kita ini adalah umat yang diistimewakan betul oleh Allah diistimewakan betul makanya kan makin nabi tanah sebab mapuncuk nguruk nong makku pun pada pilih-pilih ngamal apa di Cina alingnya amal ada di pada nabi makdiullah makanya kita diberikan keistimewaan termasuk kan malam Lailatul Qadar nasabah angka samsoto samun nabi samun mamusu sisa utang ya kuwani masa pajak tahajud sibu-sibu kuwani ya kosoi mapuasa tapi mamusu jadi dinam masa buka perek naun selama 1 tahun itu nabi samun dia gaga umat na dia pengikut na jadi dinami mamusu setannya bangku na pakai rahang kaladay bangin na kaladay na pakai na senjata ina iya nak batang nak mati hatau tapi matahaju wani-wani dia nang kanatin rokoni matahaju ya kosi mapuas siya kosa-kosana selama 1000 tahun masuk buka perek na hunu masuk nasarani na hunu
Nak di nabi tay kanjak pagaya nabi dosa na sampajana di digaga kanjak paga sampajana di gaga dosa berjihad sepanjang masa. Jadi dinatum yang berjuang maka nabi ta aliti umatku pahala makor maka Allah hadiahkan malam Lailatul Qadar. Uluk itu nang ke malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Maka itu pun rulada na nilaw nabi ta na salama ini man kay kami tola. Mampu mencila katong maka dari uli ya majul jaya tu Lailatul Qadar ustaz nama kati tay sapa ya ko day tuloy ang katala betul na tama ranaka na bita juka kilala na naraka masuk puli naraka matili-tili na bita wera di papacalang ko na pamakutan na bita naraka ang kagawa di na baca mak na di na tamo kilala iti na tanay ranaka tanya pa jaga na naraka na tanay naraka ni matto na tanay ang kagawa di na baca mak na di na tamo ko maka di naraka ang ka Muhammad suruh umat mo baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat suruh baca katelu atau 7 kali iya tutu ipintuku na din na tama ako pimito na tama ko tutu pintu na naraka itu ampai imangnya ko perima desal na baca itu Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar iya tu pak doang maka poncok tutu pintu na naraka ako kita tahu madari kati maka ada je temi tahu iya tu aja temi tahu mati maka mati je mi tahu pokok lala kubur pas nang kapacalan nang kapura na podangin nabita baca suratul mulk ya kamu baca tabaraka dina kana ko pacala kubur nang kana tu he maka ditanay kiyo ko malakay na napumato na bita kariya pakutan na mato ya kung kato milo ujian na ipuda maka na koswal na data manyaman na napura ni ipuda maka na marok buka diga pumun ya mo to pakutan na malakay nang kamoto ko baca talaki manjita mita ulada maka po to kato mita umate aja makanya ko to masih jamate pak di na natatamba dosa wa di jala pahala yo ko tumatang nggak mati tuh limun-munro ko tuh aja tak masalah yang penting masam pajang ya ini kuncinya yang penting masam pajang apa makanan yang penting masam pajang iya mengakui ko mati iya jalalu gage itu makan mari pade asam pajang i bapak ibu sekalian makan dia makan asam pajang ustaz dia mari gage yang penting tajamai angka tahu saya tukung daripada dia ya kung kataw makan ja pinapa me jamai pak tahu borro na itu dia nulle makan ja asam pajang nami pakan ja ki paringaran na lupa rakaat na paringaran ni rakaat na lesi baca dia betul nulle makan ja ini dalam kajian sisang yang kena suku betul lagi suruh ki macio ki mange apa yang kau tomat dari jama mako isa kelompok mo ki kung kada pa arwan apa cio yang kau tomat sampai jadi dia culiang ngalewe pada itu ko maga jika masua sentere ko 10 baterai nenek ko cini itu masuk ko 10 itu ini tu sampai beda jama matan repalan daripada sampai jadi dia ada ko sentere na 10 baterai na tetap masuk kenapa ni ko 10 baterai na ka baterai mati pun ritang ngamu itu mo tu tapi yana cini baterai na mati to ngan tu emang aku mati itu yang pekong kapak dari jamaah gimpi aku tuh dia kaci tirak bawah aku tangana macu mana motu iya nanti na protes malaikat waktu na maka dana pengalat Allah masih dia rotau si pulung he makanya cara apa masih malaikat doang ini maka di malaikat nang kaji rotau matindro pun nasa kali pengalat Allah memang matindro tapi aku tangana tahu kanjai matindro lo pacu lo masih daripada aku pesadena paboto matindro ijijina tuh nakala guru teh ko mapangaji ko nang kataw matindro pasangi matindro di na marigaga na sabak tamami ko tangana tahu kanjai pengalat Allah masih maka apa itu ustaz kumacarame na tilo tayo mapaddiisi basagi pamasi na ito saya kira yan ang pangulong ng ibabago sekalian pamagi-magi ng pabarakay ko ng latala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasru binallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.